Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau kita ya reading ya, tetapi ini pick a card ya. Ada dua kartu di sini ya, kartu pertama dan yang kedua ya. Untuk temanya ya, ini kita seru-seruan aja ya. Seperti apa ya kamu di mata dia ya. Saat ini ya, entah orang itu sudah meninggalkan ataukah entah orang itu masih bersama kamu ya, yang dalam artian tidak terlalu terbuka ya. Kira-kira isi hatinya apa ya, pikirannya apa tentang kamu itu ya. Dua kartu ya, pile pertama ya, ini dan yang kedua ini ya. Bisa kamu fokuskan ya lebih dari satu ya, artinya kalau memang kamu punya dua orang ya, karena sini katanya cuma dua ya, berarti si A dan si B ya gitu ya, kamu fokuskan aja ya. Dan ini seru-seruan aja ya, jangan kamu percaya 100% ya, karena ini hanya sebuah games, cuman ini memang permainan energi ya, dan ini general, sehingga kalau memang bukan ya, berarti bukan energi kamu ya, karena ini energi banyak orang gitu ya. Dan dalam artian bisa terbolak-terbalik ya, entah mungkin kamu pemikiran si A yang di sini ternyata energinya di sini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan dengan energi atau karakter dari ya yang sesuai, yang dalam artian kehidupan ya gitu ya, sesuai dengan energinya di kartu tarot ini. Dan selalu berserah pada sang pencipta ya, kita seru-seruan aja ya. Tetapi ini juga bukan sekedar permainan, sehingga saya minta kebijaksanaan dari kalian ya. Kalau yang baiknya kamu ambil, yang buruknya kamu bisa jadikan juga sebagai acuan untuk dapat mengambil keputusan di hari mendatang gitu ya. Oke, kita mulai saja, tapi oh ya, sebelumnya ini jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Oke, kita langsung saja untuk kartu yang pertama ya. Kamu ini dulu dong, kalau seandainya kurang, kamu pause dulu ya. Kamu kira-kira pilih mana gitu ya. Apakah si kartu A atau kartu B gitu ya, sambil membayangkan orang yang ingin kamu ya, artinya ingin dibacakan untuk readingan hari ini ya. Oke ya, kita mulai aja untuk kartu yang pertama. Oke, kamu fokuskan, bayangin orangnya, dan sambil saya kocok kartu, kamu fokus, kamu bayangkan orangnya, dan kamu melihat kartunya sambil saya kocok, dan kita baca doa ya. Oke. Seperti apa kamu dalam pikirannya gitu ya. Apakah kamu orangnya bagaimana, ataukah mungkin ada pesan-pesan yang ingin dia sampaikan tetapi dia takut mengutarakan ya. Kita lihat ya. Oke, lihat ya. Oke. Pikiran dia ya tentang kamu ya, untuk yang memilih kartu pertama ya.
Dia menilai kamu itu orangnya mandiri ya, saya lihatnya seperti gitu ya. Dia menilai kamu orangnya mandiri, tegas ya, mmm, kerja keras ya. Dia menilai kamu sosok yang, ya bijaksana juga ya, dan, apa ya kalau dibilangnya, adil ya, dalam artian kamu bisa, ya disiplin ya gitu ya. Jadi, dalam membagi waktu, kamu adil. Seandainya, kamu sudah janji sama dia ya, artinya disiplin gitu ya, dan memang pada saat itu memang kamu juga punya, eee, acara atau, dalam artian punya ya yang sudah di-schedule-kan ya, tetapi, kamu memprioritaskan dia juga ya, entah berapa jam atau entah bagaimana. Kalau seandainya kamu memang tidak bisa, ya berarti kamu memang langsung, bicara ke dia ya, bahwa, mungkin kita bisa langsung, harus, membuat, schedule baru ya. Jadi kamu tidak memberikan harapan-harapan palsu ke dia ya. Jadi dia menilai kamu itu sosok, yang, berwibawa, tegas, dan tidak mempermainkan ya, tidak memberikan, ya kalau mau dibilang ya kamu orangnya dewasa aja itu ya. Sosok kamu di mata dia ya seperti gitu ya, adil ya, dalam artian, tidak mau juga dan tidak murahan ya, dalam artian gini, kalau seandainya kamu ditraktir ya, pasti besok kamu gantian traktir ya, gitu ya. Biasanya tuh kalau dibilang murahan tuh artinya ya dia mah hanya mau menerima aja, tidak mau memberi ya. Kamu di mata dia itu orangnya tidak seperti gitu ya. Kamu mandiri, kamu punya, ya kalau dibilangnya kamu, eh, kalau wanita ya elegan ya, bukan materian gitu ya, entah, wanita ataupun pria ya. Kamu tegas, kamu bijaksana ya, dan, yang paling dia senang itu, kamu setia ya. Kamu setia loh ya. Hmm. Tetapi ya itu kesetiaan kamu juga artinya kamu terlalu baperan ya. Karena setia itu artinya, kamu terlalu overprotective ya kepada pasangan ya. Intinya seperti gitu, sehingga itu yang agak sedikit dia, um, terganggu ya. Dia maunya kamu ya kalau percaya percaya aja 100% gitu. Kenapa harus mau, kalau yang lainnya oke bagus kok, pada saat sisi percintaan kamu malah kekanak-kanakan gitu ya, terlalu kayak macam menjaga yang, tidak bisa dilepas gitu, kayak macam kita nih, teroris gitu ya. Harus dijaga gitu ya. Jadi kamu itu terlalu mengekang ya, yang dia, ingin, artinya yang dia, menilai kamu itu orangnya, untuk masalah hati terlalu kekanak-kanakan ya, karena baperan. Terus, juga kamu, ya seakan-akan kayak harus, eh, ya tidak memberikan ini ya, tidak memberikan kelonggaran atau me time untuk pasangan ya, untuk dirinya sendiri ya. Kalau, pasangannya seandainya, ada keluar, pasti kamu ini dia keluar beneran atau gimana nih, atau ya gitu ya. Jadi dia untuk masalah ini ya, untuk masalah hati kamu childish ya, dia berpikir gitu ya. Dan, tapi, um, intinya dilihat kamu orangnya ini loh, setia loh ya, karena mungkin ingin memiliki 100% sehingga kamu melakukan seperti gitu ya, artinya berarti dia itu, prioritas buat kamu ya. Karena saya lihatnya ya begitu, ada yang mendekati kamu malas ya, ada yang banyak mendekati dalam artian ya PDKT aja belum mau ini ya, cuman mau, dibilangnya ya kenal kamu lebih dekat aja kamu membatasi ya, seperti gitu. Dan kamu juga maunya dia seperti begitu, padahal dia kan orangnya kan beda ya, dia ingin punya banyak teman, dia welcome ya. Saya lihatnya kamu membatasi, jadi membatasi diri untuk kamu, dan kamu pun harus mau dia itu mengikuti seperti yang kamu mau ya, itu yang dia tidak bisa ya. Ya intinya seperti gitu ya, itu, dalam ini ya.
dalam pikirannya dia menilai tentang kamu ya. Nanti kita lihat lagi apakah masih ada yang ingin dia sampaikan ya, ingin dia apa ya kalau dibilangnya ya, yang tidak pernah kamu tahu isi hatinya ya, apakah masih ada di kartu ini ataukah tidak, kita lihat ya. Oke, dia menilai kamu juga itu ya, sosok yang ya kalau kamu sudah berkeluarga ya seandainya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang berhubungan dengan orang yang sudah ya artinya sudah mempunyai anak ya, tapi sudah berpisah artinya gitu ya. Kamu sosok yang bijaksana ya, itu yang tadi saya bilang, bijaksana dalam artian kamu memprioritaskan anak kamu ya, kamu memprioritaskan orang yang betul-betul diprioritaskan ya, bukan hanya sekedar cinta ya, tapi memang ada beberapa yang harus kamu prioritaskan ya, intinya seperti gitu ya. Kamu pun adil membagi waktu dalam artian dan membagi kasih sayang antara yang sudah artinya punya anak ini ya, dengan cinta ya. Ya kadang-kadang juga kamu malah saya lihatnya dia berpikir bahwa apa ya kalau dibilang, kalau dia marah ya, kalau mungkin dia melakukan kamu marah ya, seakan-akan kayak macam dia melakukan sesuatu dan kamu kecewa gitu, dia malah berpikirnya ya kamu ini apa kalau diam ya, kamu fokus aja sama anak kamu, padahal itu sebenarnya kamu tuh diam loh karena marah dia, karena memarahi dia, tapi dia berpikirnya kamu lebih banyak waktu untuk anak kamu ya. Jadi dia ini orangnya nih selalu berpikiran positif aja dia. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kamu itu merasa loh ini orang ini sebenarnya nih bagaimana ya. Gitu ya, apakah betul-betul dia menyayangi diriku atau karena diskom ya, kamu maksudnya ini untuk yang sudah mempunyai anak gitu ya, yang apa betul-betul dia menyayangi saya atau tidak gitu ya, dikarenakan dia cuek juga, kamu cuek dia cuek, dalam artian kamu cuek supaya dia bisa tahu bahwa saya ini marah loh, saya ini kecewa loh dengan dia, tapi malah dia berpikirnya kamu nggak marah, kamu nggak kecewa, kamu punya waktu hanya kamu tidak memberikan waktu untuk dia itu karena kamu sibuk urus anak kamu. Gitu ya. Jadi ini orang nih positive thinking aja nih, bagus nih. Gitu ya. Kamu di mata dia ya, kamu kalau kamu dalam artian perempuan ya, kamu di mata dia itu seakan-akan kayak macam diibaratkan itu sebagai malaikat ya, karena kamu itu orangnya tulus ya, dia melihat kamu itu tulus ya, terus tidak ya artinya kalau kamu memberi ya memang langsung memberi betul tulus tanpa ada mau meminta imbalan ataupun mungkin ada maksud apapun ya, dilihat seperti gitu ya. Kalau kamu perempuan ya dan kamu tidak pernah berpangku tangan, maksudnya kayak materai kan gitu ya, hanya mau menerima gitu ya. Jadi kalau pada saat dia ada duit ya kamu ditraktir, tapi kalau seandainya pada saat kamu ada duit ya berarti gantian gitu ya, tidak matre di dan memang dia lihat kamu sosok pekerja keras, disiplin ya, cuman ya itu masalah hati mungkin harus lebih didewasakan lagi menurut dia ya. Oke, kita lihat lagi apakah ada pesan-pesan untuk dirimu yang ingin dia sampaikan tetapi belum dia bisa sampaikan karena kan mungkin dia tidak enakan ataukah mungkin apa gitu ya. Kita kocok dulu kartunya. Kamu nih orangnya ini ya,
bijaksana ya. Bagus nih kartu yang artinya dia menilai kamu tuh seorang sosok bijaksana kan, yang pertama. Nah kita lihat lagi untuk pesan-pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Yang ingin dia sampaikan ke kamu ya, yang saya lihatnya, wow, dia ingin serius ya, isi hatinya ya ke kamu. Dia ingin serius, tetapi memang untuk saat ini belum ya. Maksudnya dia ingin serius ke depan, tetapi untuk saat ini kalau seandainya kamu memang meminta kepastian, dia belum bisa. Dikarenakan ya kondisinya sendiri masih belum maksimal ya, terutama bidang keuangan. Jadi dia minta kamu untuk bisa memberikan support, bisa mendukung dia dalam artinya bantu aja, doa ya, dia maunya seperti gitu ya. Tetapi memang kalau untuk kamu dia ada sedikit beberapa masalah dikarenakan kamu menekan dia, seakan-akan kamu itu kayak macam tidak mempercayai dia. Itu yang tadi dia bilang ya, kamu kalau soal masalah hati seakan-akan tidak mempercayai dia, padahal kalau untuk karir, untuk masalah luar daripada percintaan, kamu bijaksana kan. Tetapi kalau untuk karir malah kamu childish ya mungkin karena kamu takut kehilangan dia sehingga akal sehat kamu nggak ini ya, artinya ya nggak percaya 100% pada dia ya. Dia ingin sampaikan ya bahwa kamu tuh harus percaya ya, dia orangnya setia ya. Memang dalam artian mungkin perawakannya di luar sana banyak teman, banyak sahabat, banyak mungkin orang ya banyak malah menyukai dia ya, kalau dibilang karena dia kan friendly gitu. Tetapi ingat, hatinya selalu buat kamu ya. Dia menyayangi kamu, dia mencintai kamu ya, dia mengharapkan kamu bisa percaya ya. Ya memang kalau dilihat memang dulu memang kenapa sampai kamu bisa begitu, karena memang ada kesalahan dia terdahulu ya. Artinya ya waktu dulu yang saya lihat itu dia memang masih childish, sehingga dia ada beberapa yang menduakan kamu ya, sehingga sekarang kamu lebih ya lebih ini ya, lebih kayak macam seakan-akan kayak macam ya tidak mempercayai dia lagi 100%, tapi dia yang ingin berubah ya. Jadi dia mengharapkan kamu bisa mengerti akan dia ya, berikan dia kepercayaan lagi seperti yang dulu. Dia akan menjaganya kok, dia akan menjaga. Dan saya lihat ini orangnya mau memang sudah mau ini ya, dewasa ya. Mengapa ya? Karena dia mengikuti kamu, energi kamu. Dia mengikuti energi kamu untuk lebih dewasa, lebih bijaksana juga ya dalam menyikapi perjalanan hidup ya. Dia tidak mau lagi bermain-bermain seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu ya. Kita lihat lagi apakah masih ada yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya. Oke. Yang ingin dia sampaikan juga itu ya ini ya, kamu jangan terlalu overprotective ya. Dan mungkin bahasa yang kamu keluarkan dalam artian kalau seandainya kamu marah karena saya lihat di sini untuk masalah kecil aja bisa kalian berdebat ya, bisa kalian bertengkar, dan bertengkarnya itu diam-diaman ya. Jadi dia nggak tahu ini sebenarnya kamu nih marah atau tidak, karena kamu diam aja, langsung diamin dia ya. Jadi bingung salahnya di mana. Dia mau itu kamu harus ucapkan ya, ini loh saya nggak sukanya gini, ini loh yang saya nggak suka, harus kamu ungkapkan supaya dia juga bisa menintrospeksi dan bisa ya merubah ya gitu ya. Dia tahu kesalahannya dan dia bisa menintrospeksi diri dia gitu. Dia mau kamu harus lebih ya kalau dibilang bisa lah untuk jangan terlalu bekerja yang ini ya. Dilihat kamu kan pekerja keras, sampai kamu pun untuk makan ya susah gitu ya. Artinya ada beberapa dari kalian itu tidak dalam artian tidak menjaga kesehatan ya. Makanya dia mau kamu itu juga harus menjaga kesehatan ya, beberapa dari kalian ya.
Karena saya lihat di sini kamu ada yang sakit ya, mah ya, dengan sering migrain ya. Kalau tidak sering migrain, mungkin flu ya, karena saya lihat itu ada yang alergi udara ya, sedikit-sedikit bersin, habis itu ya kayak macam sinusitis gitu ya. Ya kayak itu ya, kayak dibilangnya langsung flu apa, pilek yang sampai berhari-hari dan akhirnya kamu sakit kepala lagi ya, gitu intinya gitu ya. Lebih ke sakit kepala dengan asam lambung ya. Pokoknya intinya gitu. Kalau seandainya kamu ada beberapa yang memang mungkin suka sakit gigi, ya itu nanti ke kepala lagi kan. Pokoknya akan ujung-ujungnya ke sakit kepala ya, entah migrain entah sakit kepala ya. Saya lihatnya gitu. Jadi dia mau itu kamu juga harus disiplinkan diri, bukan hanya disiplinkan waktu ya, tapi disiplinkan diri juga ya. Karena dia tidak bisa 100% ya, 100% berada di sisi kamu, karena dia juga harus bekerja untuk ya masa depan kamu juga ya. Itu yang dia mau sampaikan, kamu harus jaga kesehatan tanpa dia ya, karena kalau tanpa dia kadang-kadang itu kamu harus diingatkan dulu makan, toh kalau diingatkan makan juga malah belum tentu kamu makan gitu ya. Makanya dia mau kamu itu juga harus memperhatikan diri kamu ya, bukan hanya bersolek ya. Dia sebenarnya kalau dibilang, kalau kamu dia senak, dia ini loh, terima kamu apa adanya ya, tidak usah terlalu mau glamor-glamor ini ya untuk bersolek ya. Kalau kamu seandainya perempuan ya, kalau seandainya kamu laki-laki ya nggak usah stylish gitulah, biasa aja gitu ya. Dia menerima kamu apa adanya, entah kamu kantongnya jebol ataukah lagi terisi ya, nggak jadi masalah dia. Yang penting kamu baik-baik di situ, terus menyupport dia ya, bantu dia kalau memang dia ada kekurangan ya, kamu bisa mengimbangi ya, kamu bisa menutupi kekurangan itu. Dia sekarang lagi berusaha untuk mencari duit ya, artinya ya fondasinya dia mau ini aja, mau mau dalam artian fondasi untuk kalian ya, kalau mau ke rumah tangga, karena dia memang sekarang mau serius, dia ingin kamu dengan kamu ya menjalin satu hubungan yang lebih serius, sehingga dia mau kamu harus menyupport ya. Jangan pernah ada kecemburuan yang aneh-aneh yang membuat kamu dan dia akhirnya bertengkar ya. Intinya gitu, dia maunya kamu harus lebih dewasa juga untuk menyikapi apa yang dia lakukan ya. Jangan hanya yang negatifnya aja, tapi harus selalu berpikiran positif. Itu yang dia mau ya, supaya dia juga tenang untuk mencari untuk bekerja gitu ya, untuk mencari uang, itu dia tenang ya. Oke, itu aja sih yang bisa saya yang bisa saya ini ya baca dari kartu tarot ya. Semoga resonate ya. Dan yang baiknya kamu ambil, yang buruknya kamu bisa jadikan introspeksi diri juga buat kamu ya, supaya ke depan hubungan kamu dengan dia lebih baik, lebih langgeng, dan kamu bisa juga saling memahami antar pasangan ya. Oke, kita langsung aja ya ke kartu yang berikutnya ya, kartu kedua. Oke, kartu yang kedua ya. Kartu yang kedua, kita langsung aja, kamu fokuskan orang yang ingin kamu kamu bayangkan orang yang ingin kamu baca ya readingannya ya, sambil fokus pada kartu ya, sambil saya juga baca doa. Oke, kita mulai. Penilaiannya tentang kamu ya, kamu di mata dia itu kayak gimana, apakah baik? Kartu pertama tadi bagus ya, semoga kartu kedua pun sama baiknya dan ya gitu ya dengan kartu pertama ya.
Wow, ini kartunya memang sudah lumayan bengkok ya. Saya kalau readingan itu ya, jadi dia sudah itu ya, itu ciri-ciri kalau kita memakai kartunya dipakai gitu ya. Saya lebih biasa memakai kartu yang ini soalnya. Oke, kita lihat ya. Penilaiannya tentang kamu nih. Ya. Apa yang dia menilai tentang kamu apa itu gitu ya. Oke. Dia menilai kamu ya. Kamu orangnya masih childish ya. Gak kanak-kanakan. Ya, dalam menjalin satu hubungan kamu terlalu kekanak-kanakan, ya, egois. Ya, saya lihatnya gitu. Dia melihat kamu tuh egois. Ya. Dan saya lihatnya juga itu kamu tuh pelin-pelan. Ya, dia menilai kamu seperti gitu. Ya, memang kamu cantik ya, banyak yang suka ya, banyak ya, itu artinya nilai plus untuk kamu ya. Kamu cantik, kalau seandainya cewek cantik, kalau cowok ganteng ya, dan kamu friendly ya, dilihat di mata kamu, di mata dia itu sosok sahabat yang, kalau seandainya sahabat, sosok sahabat yang welcome dan baik dan tulus ya, sehingga kamu banyak teman. Tetapi untuk dibilangnya untuk membagi waktu dengan pasangan, kamu lebih mementingkan teman kamu dibandingkan pasangan kamu ya. Itu yang dia kecewa di situ ya. Kamu egois gitu ya, padahal kamu sudah janji sama pasangan. Ternyata planningnya kamu ada jadwal dengan teman kamu, malah kamu alihkan ya. Kamu lebih memilih teman kamu dibandingkan pasangan gitu ya. Jadi seakan-akan pasangan kamu nih kecewa ya, dikarenakan kamu di mata dia itu di mata dia itu kamu seakan-akan tidak memprioritaskan dia ya. Itu sih yang dia kecewa ya. Dia menilai kamu orang yang betul-betul pintar, smart ya. Kamu juga bekerja keras ya, gigih ya. Tapi boros ya. Saya lihatnya juga dia ini kamu orangnya boros ya, terus tidak tekun ya, terus ya banyak ngeluh-ngeluh aja ya. Intinya masih childish ya. Dia lihatnya dia ininya ke kamu ya, masih childish ya, seperti begitu. Tidak ya tidak dewasa lah. Dia ingin kamu itu harus lebih dewasa ya, supaya bisa mengimbangi energi dia ya. Dikarenakan ya dia sebenarnya orangnya ini mau serius ya dengan kamu, cuman kamu harus imbangi dia juga. Kalau dia serius ya kamu juga harus serius. Kalau dia dewasa kamu juga harus dewasa gitu ya. Karena saya lihatnya dia kadang-kadang malah kamu merasa itu dia terlalu egois, terlalu temperamen ya. Bukan temperamen, apa dibilangnya ya, kayak mengekang ya, padahal sebenarnya tidak. Dia hanya mau menjaga kamu ya, karena kamu itu masih kekanak-kanakan, perlu dijaga kayak anak kecil. Sedangkan kalau kamu itu berpikirnya, saya kan sudah dewasa, kenapa harus dibegitukan ya. Tetapi di mata dia itu kamu tetap kayak anak kecil ya, walaupun seandainya kamu sudah umur di atas 17 tahun, dia tahu kamu itu belum dewasa. Makanya dia selalu melindungi kamu ya, walaupun mungkin terlalu berlebihan, tetapi itu caranya. Jadi kamu juga harus mengerti itu cara dia untuk menjaga kamu ya. Jangan kamu merasa bahwa dia menekan kamu atau ya bagaimana ya, itu ungkapan sayangnya ya, karena dia tahu kamu itu walaupun sudah dewasa tetapi kamu masih kekanak-kanakan aja ya. Seperti gitu sih saya lihatnya ya. Saya lihat, dia lihat kamu juga itu pekerja keras ya.
gigih ya, sabar juga saya lihatnya ya. Tapi ya gitu, kalau sabar oke, tapi kalau dalam sisi percintaan ya begitu juga ya, masih kekanak-kanakan. Dia mau kamu disiplin ya, supaya apa yang kamu cita-citakan sesuai ya, karena kamu terlalu banyak mengeluh dengan apa yang tidak sesuai dengan kamu punya ekspektasi ya. Jadi kamu ngeluhnya ke dia, padahal sebenarnya dia berpikir bahwa loh itu kan dari kamu sendiri. Contohnya nih, sudah mau deadline, mungkin kalau dibilangnya tugas atau apa ya, kamu sendiri yang tidak tepat waktu, kamu tidak disiplin waktu, akhirnya kelabakan, ribut-ribut, marah-marah gitu ya, ujung-ujungnya dia lagi yang disemprot kamu. Artinya ya gitu ya, dia lagi yang kamu ini ya, dia lagi yang kena marah gitu ya. Artinya ya bukan marah juga sih, tapi ya intinya semuanya ke dia. Jadi keluh kesah ataupun apa ke dia, sedangkan dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Makanya dibilang kamu masih childish ya. Kita lihat lagi ya, pesan itu penilaian ya. Sekarang pesannya untuk kamu ya. Jadi kamu masih beda ya dengan yang kartu pertama ya. Kartu pertama dia menilai kamu dewasa, kalau yang ini kamu kekanak-kanakan ya. Kita lihat lagi ya, apakah masih ada yang ingin dia sampaikan ke kamu ya. Ya ini untuk kamu introspeksi ya, supaya kamu bisa tahu, walaupun dia memang kadang-kadang bagaimana, ternyata jangan sampai kamu menilai dia itu dari sisi kamu, padahal sebenarnya maksudnya bukan begitu ya. Kayak tadi ya, dia merasa tertekan, padahal sebenarnya bukan menekan dia, untuk hanya melindungi aja gitu. Kalau kamu apa nih? Yang ingin dia sampaikan ke kamu ya, yang ingin dia sampaikan ke kamu jangan terlalu baperan. Ya, kamu itu banyak rezeki ya, dilihat kamu punya potensi ya, dalam artian multi talenta ya. Apapun yang kamu lakukan sebenarnya kamu bisa, cuman kamu malas gerak ya. Terus bimbang kalau macam contohnya ada yang ya cepat terhasut aja ya. Dia mau kamu tuh lebih ini ya, lebih percaya dengan intuisi kamu, hati kamu ya. Dalam artian harus punya prinsip ya. Jangan kalau si orang lain itu bilang B kamu ikut, si orang lain bilang C kamu ikut ya. Ujung-ujungnya kamu di kecewakan, atau mungkin ada yang berbuat curang ke kamu, akhirnya kamu nangis, kamu baperan dan macam-macam ya. Padahal itu kan pilihan kamu dulu. Dia maunya kamu harus tegas, dia mau kamu harus dewasa, dan dia mau kamu itu harus lebih bijaksana ya. Kamu itu banyak talenta loh, makanya dia bilang kamu itu sebenarnya banyak yang mencurangi ya. Makanya dia tuh mau melindungi kamu sebenarnya ya, karena ya begitu kepelin-pelanan kamu. Makanya tadi kartunya ya saya baca itu, bahwa walaupun kamu sudah usia ya di atas 17 tahun ya, mungkin orang anggap dewasa, tetapi dia tetap harus melindungi kamu, karena kamu punya kelakuannya ya masih childish, masih kekanak-kanakan yang memang harus dilindungi. Karena banyak yang mau memanfaatkan sisi baik kamu ya, orang lain ya. Makanya dia tidak mau kamu merasa tersakiti ya. Padahal sebenarnya itu kamu sudah tahu, orang-orang ini tuh hanya memanfaatkan kamu, tetapi kamu tetap aja masih ya karena gitu ya, kamu itu orangnya lugu-lugu gitu ya. Jadi apa ya dibilang, tidak tega untuk menolak ya, tidak tega. Jadi kamu menyanggupi semua orang apa yang mereka inginkan gitu ya. Dia mau kamu terus lebih bijaksana, jangan, supaya kamu tidak dipermainkan orang, khususnya dalam bisnis ya. Tuh kan. Terus jangan terlalu banyak merenung, action. Kalau orang menyakiti kamu ya, kamu dipermainkan orang, kamu harus bisa menegur. Kamu ini nggak bisa tegur ya. Macam contoh, kalau saya lihatnya di sini ada beberapa yang
ada di sakit apa, ya kalau rekan bisnis ya, atau mungkin punya hutang piutang, saya lihatnya seperti gitu ya. Seakan-akan kamu diamin aja, padahal nggak berani untuk nagih, karena saya lihat di situ ya ada hutang piutang beberapa ya, kamu dengan orang lain, pihak eksternal ya. Malah kamu curhatnya ke dia, ngamuk-ngamuknya ke dia, nangis-nangisnya ke dia, ngeluh-ngeluhnya ke dia. Dia kan bingung loh. Kamu harusnya jangan ke saya, tidak akan menyelesaikan masalah. Harus ke orangnya, lebih tegas ya. Langsung tagih, tapi kamu nggak berani nagih. Padahal yang berikan pinjaman kan kamu. Sekarang bingung ya untuk nagih gitu. Jadi mau harus kamu lebih tegas. Itu ya salah satu contoh ya. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lainnya ya. Macam contohnya juga nih, ada kerja sama ya dalam bisnis ataupun mungkin dalam apa gitu ya. Pembagian hasil atau pembagian kerja tidak seimbang, kamu oke-oke aja, tapi ujung-ujungnya nanti kamu marahnya ke dia, kecewanya sama dia, padahal sebenarnya dia nggak tahu apa-apa ya. Seperti begitu ya. Dan dia lihat kamu ini sebenarnya banyak potensi ya, cuman kamu orangnya baperan, malas gerak ya. Eh, dia tahu kamu itu sebenarnya akan menjadi orang hebat ya. Dia tahu, dia mau bimbing kamu menuju itu. Kenapa? Karena dia lihat kamu punya potensi, cuman kamu itu diam di tempat, tidak tegas, tidak bijaksana ya. Sehingga walaupun sudah ada berkat di depan mata, sudah ada talenta ataupun ada kemampuan dan macam-macam, tetapi tetap saja nggak ada action, ya percuma aja. Dia mau kamu tuh lebih action, jadi wanita tangguh. Kalau kamu wanita, kalau seandainya kamu pria, jadilah superhero untuk kamu dan untuk dia ya. Kalau seandainya kamu laki-laki, malah ini yang orang yang kamu fokuskan ini, ceweknya ini malah lebih ini loh, lebih apa ya, kalau dibilang lebih tegas dibandingkan kamu ya. Dia menyayangi kamu ya, dia mau kamu harus menjadi orang yang seperti dia gitu loh, supaya jangan ditipu-tipu, jangan ya kayak gitu ya, jangan mudah ditipu-tipu orang gitu, karena saking lugunya ya, jadi orang bilang ini kamu percaya, padahal kamu dimanfaatkan. Dia maunya kamu harus lebih lebih ini ya, lebih bisa berpikir dulu matang, baru bisa mengambil keputusan, supaya jangan kamu ditipu lagi sama orang ya, dibodoh-bodohi gitu. Kamu juga sudah tahu itu sebenarnya salah orang itu, cuman ya itu karena sisi nggak enak ya. Dia mau kamu harus lebih bijaksana untuk diri kamu sendiri ya, supaya ke depan ya jangan mempersulit dia lagi, karena setiap masalah pasti ujung-ujungnya dia. Kamu curhat dia, kamu pinjam uang lagi di dia gitu ya. Aduh ya ampun, ini macam masalah utang piutang, kamu punya piutang di orang lain, tapi nggak mau oh ini ya, nggak mau nagih ya. Akhirnya ujung-ujungnya pinjam duitnya di dia, sambil marah-marah, sambil nangis-nangis, curhat-curhatan. Tapi ya gitu ya, dia mau kamu lebih dewasa ya. Kamu punya rezeki banyak, kamu punya talenta yang multi talenta ya. Dia mau kamu harus berdayakan itu ya, harus dikeluarkan kemampuan kamu ya. Kamu itu orangnya ragu-ragu soalnya ya. Dia mau membentuk dan apa ya, membuat kamu tuh bisa lebih percaya diri dengan kemampuan kamu gitu ya. Ini orangnya bagus, kamu harus juga bisa menyupport dia ya. Kadang-kadang mungkin dia terlalu ada bahasa-bahasa kasar, ataupun mungkin tindakannya mungkin yang menurut kamu tidak sesuai dengan karakter kamu ya, karena memang orangnya yang saya lihat ini dia tegas, sehingga kamu harus bisa mengimbangi, karena ya itu dia menuntut kamu juga lebih tegas ya. Karena bukan berarti dia marah, bukan berarti dia tidak menyayangi kamu ataupun mengatur dirimu ya, tetapi dia mau melindungi aja ya, gitu ya. Karena dia tahu kalau kamu bicara dikasih pelan-pelan nggak akan dengar, makanya memang harus agak sedikit ngegas gitu, supaya kamu juga bisa ya tahu bahwa ini memang serius, bukan main-main gitu ya. Itu aja sih, semoga resonate ya untuk file 1 dan file 2 ya. Semoga resonate, dan baiknya kamu ambil, buruknya kamu bisa pakai untuk introspeksi diri kamu ya, agar ke depan hubungan kamu dan dia lebih baik lagi ya. Saya doakan kalian lebih bijaksana, lebih
Ya kalau dibilangnya diberkati universe ya, berikan energi positif pada kamu dan pasangan ya, supaya apa yang kamu cita-citakan bisa terwujud ya. Oke, itu aja yang bisa saya readingkan, semoga resonate ya. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.